Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amaran bagi kami semua, agar tidak menetapkan waktu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 dengan judul Allah tidak memberikan wewenang untuk menetapkan waktu kedatangan Kristus kembali. Ayat tema diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 36. Firman Tuhan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bacaan renungan. Pandanganmu disukai oleh beberapa orang, tetapi itu karena orang-orang ini tidak memiliki ketajaman untuk melihat inti sebenarnya dari argumen-argumen yang engkau sampaikan. Mereka hanya memiliki pengalaman terbatas dalam pekerjaan Allah saat ini, dan mereka tidak melihat kemana pandanganmu akan membawa mereka. Mereka siap untuk menyetujui pernyataanmu. Mereka tidak melihat apapun di dalamnya selain apa yang benar. Tetapi mereka disesatkan karena engkau telah merangkai banyak kitab suci dalam membangun teorimu. Argumen-argumenmu tampak meyakinkan bagi mereka. Namun, tidak demikian halnya dengan mereka yang memiliki pengalaman pengetahuan tentang kebenaran yang berlaku pada periode terakhir sejarah bumi ini. Meskipun mereka melihat bahwa Anda memegang beberapa kebenaran yang berharga, mereka juga melihat bahwa Anda telah salah menerapkan kitab suci, menempatkannya dalam kerangka yang keliru, padahal bukan tempatnya, dan membuatnya memberi tekanan pada apa yang bukan kebenaran masa kini. Terang yang Tuhan berikan kepada saya adalah bahwa kitab suci yang telah Anda jalin sendiri tidak sepenuhnya Anda pahami. Saya harus berbicara terus terang tentang mereka yang saat itu sedang menyimpang dari jalan yang benar. Dengan pena dan suara saya telah menyampaikan pekabaran. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tugas tersulit yang pernah saya lakukan dalam hal ini adalah berurusan dengan seseorang yang saya tahu ingin mengikuti Tuhan. Untuk beberapa waktu, ia mengira ia sedang mendapatkan terang baru. Ia sakit parah dan akan segera meninggal. Mereka yang kepadanya ia menyampaikan pandangannya, mendengarkannya dengan penuh semangat, dan beberapa menganggapnya terilhami. Ia menyuruh pembuat bagan dan bernalar dari kitab suci untuk menunjukkan bahwa Tuhan akan datang pada tanggal tertentu. Saya rasa tahun 1894. Bagi banyak orang, penalarannya tampak tanpa cacat. Mereka menceritakan tentang nasihat-nasihatnya yang penuh kuasa di kamarnya saat sakit. Pemandangan yang paling menakjubkan terbentang di hadapannya. Namun, apa sumber inspirasinya? Morfin yang diberikan kepadanya untuk meredakan rasa sakitnya.
Tidak seorang pun memiliki pekabaran sejati yang menentukan waktu kapan Kristus akan datang atau tidak. Yakinlah bahwa Allah tidak memberi siapapun wewenang untuk mengatakan bahwa Kristus menunda kedatangannya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Semua orang yang bekerja bersama Allah akan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mereka tidak akan berpaling dari pekabaran saat ini yang telah menerangi bumi dengan kemuliaannya. Tidak ada yang layak diperjuangkan selain kemuliaan Allah. Satu-satunya batu karang yang akan tetap berdiri adalah batu zaman. Kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus adalah perlindungan di zaman kesesatan ini. Dikutip dari Letter 32 tahun 1896. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini masih lanjutan dari kasus Saudara John Bell yang menetapkan waktu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita baca ayat inti renungan pagi hari ini yang terdapat dalam Matius 24 ayat 36 yang berbunyi, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Tentang ayat ini, James White berkata dalam The Second Coming of Christ, halaman 53 paragraf 1 yang berbunyi, versi bahasa Inggris kuno dari bagian ini berbunyi, "Tetapi pada hari dan jam itu tidak ada seorang pun membuatnya diketahui. Malaikat-malaikat yang ada di sorga tidak, anak juga tidak, melainkan Bapa." Manusia tidak akan membuat diketahui hari dan jamnya. Malaikat tidak akan membuat diketahui, anak juga tidak. Tetapi Bapa akan membuat itu diketahui. Jadi, Allah Bapa lah yang mempunyai wewenang untuk mengumumkan waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Hanya Allah Bapa yang akan umumkan. Yesus saja tidak diberi wewenang untuk mengumumkan, apalagi manusia. Kita tidak punya hak untuk menyampaikan dan menentukan hari dan jam akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Roh Nubuat juga menyatakan yang serupa dalam The Desire of Ages halaman 632 paragraf 4. Namun, hari dan jam kedatangannya Kristus belum dinyatakan. Ia, yaitu Kristus, menyatakan dengan jelas kepada murid-muridnya bahwa ia sendiri tidak dapat memberitahukan hari atau jam kedatangannya yang kedua. Seandainya ia bebas untuk menyatakan hal ini, mengapa ia perlu mendesak mereka untuk mempertahankan sikap penantian yang terus-menerus? Ada orang-orang yang mengaku mengetahui hari dan jam kedatangan Tuhan kita. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam memetakan masa depan. Namun, Tuhan telah memperingatkan mereka agar tinggalkan upaya tersebut. Waktu yang tepat dari kedatangan anak manusia yang kedua kali merupakan misteri Allah. Karenanya jelas, tidak ada wewenang diberikan kepada manusia untuk menyatakan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagian kita adalah berjaga dan bersedia. Dalam tulisan lainnya dikatakan, The Review and Herald tanggal 27 November tahun 1900 paragraf 3 yang berbunyi, Allah tidak memberi manusia suatu pesan bahwa sejarah bumi ini akan berakhir dalam 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Dia tidak akan memberi makhluk hidup alasan apapun untuk menunda persiapan kedatangannya. Oleh sebab itu, janganlah manusia berusaha menetapkan waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa? Selain Allah tidak memberi kita wewenang, terlebih menetapkan waktu kedatangan Kristus yang kedua kali mengakibatkan ketidakpercayaan. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 307, paragraf 1, berkata, "Karena waktu yang telah ditentukan berulang kali telah berlalu,
dunia berada dalam ketidakpercayaan yang lebih mendalam daripada sebelumnya mengenai kedatangan Kristus yang sudah dekat. Mereka memandang kegagalan para penentu waktu dengan rasa jijik, dan karena manusia telah begitu tertipu, mereka berpaling dari kebenaran yang didukung oleh firman Tuhan bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Inilah bahayanya jika manusia menetapkan waktu. Sebab sejak dahulu sampai sekarang, orang-orang yang berusaha menetapkan waktu akan kedatangan Kristus yang kedua kali, satu pun tidak ada yang benar. Semuanya salah. Anehnya, masih saja ada orang-orang yang coba lagi dan coba lagi. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 343 paragraf 5. Tidak seorang pun memiliki pekabaran sejati yang menentukan waktu kapan Kristus akan datang atau tidak. Yakinlah bahwa Allah tidak memberi siapapun wewenang untuk mengatakan bahwa Kristus menunda kedatangannya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi, bagian kita bukan untuk menetapkan waktu, tetapi untuk berjaga dan bersedia. Oleh sebab itu, Roh Nubuat tambahkan dalam suratnya nomor 28, 1897 paragraf 16. Kita sedang mendekati hari besar Allah, tanda-tandanya sedang digenapi. Namun kita tidak memiliki pesan yang memberitahu kita tentang hari dan jam kedatangan Kristus. Tuhan dengan bijaksana telah menyembunyikan hal ini dari kita, agar kita selalu berada dalam keadaan penantian dan persiapan untuk kedatangan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang kedua kali di awan-awan di langit. Inilah bagian kita, saudaraku dalam Tuhan, berjaga dan bersedia dengan melihat tanda-tanda zaman. Sebab yang Yesus tunggu dari kita adalah manifestasi dirinya di dalam hidup kita, agar kita bertumbuh hari demi hari semakin serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami semua, agar tidak terjerumus kepada kebiasaan menetapkan waktu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang sudah dilakukan oleh banyak orang dari dulu sampai sekarang. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kebutuhan terbesar dan terutama bagi kehidupan kami adalah berjaga dan bersedia. Dan untuk itu kami perlu rohnya Kristus, sebab dalam persediaan kami, yang terutama adalah menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Sehingga saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.